Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Herawati, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Reguler tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TOR pengembangan proyek penerapan fitur sharing knowledge menggunakan algoritma Apostolico-Giancarlo pada Knowledge Management System atau KMS pada studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur, TBK Divisi Nudel Pabrik Palembang. Yang pertama, latar belakang. Knowledge management merupakan sebuah proses yang menyediakan berbagai cara sehingga perusahaan atau organisasi dapat dengan mudah mengenali kunci aset intelektual dan menangkap ukuran aset intelektual yang relevan untuk dikembangkan. Atau dapat diartikan dengan bagaimana orang-orang memiliki pemikiran yang berbeda dan dari berbagai tempat yang berbeda pula mulai saling bertukar pikiran. PT Indofood CBP Sukses Makmur, TBK Divisi Nudel merupakan salah satu produsen konsumen yang bermerek dan terkemuka dengan kegiatan usaha utama antara lain mie instan, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, serta minuman. Perusahaan ini masih memiliki kelemahan dalam melakukan dokumentasi semua informasi dan pengetahuan dari seluruh kegiatan dan komponen organisasi, seperti aktivitas rapat, informasi update peraturan baru, dan data pendukung lainnya, dan masih terjadi sulitnya mencari dokumen-dokumen knowledge yang ada di laboratorium Divisi Nudel Pabrik Palembang, sehingga knowledge yang dimiliki setiap pegawai yang ada di laboratorium belum tersebar secara merata. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat mendokumentasikan knowledge dan membantu dalam proses searching knowledge sehingga dapat diakses dengan mudah oleh semua pegawai di laboratorium. Kemudian, tujuan dan sasaran. Untuk tujuan dan sasaran dikembangkannya proyek ini adalah untuk membuat sebuah Knowledge Management System atau KMS dengan menggunakan algoritma Apostolico-Giancarlo pada PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Divisi Nudel Pabrik Palembang. Yang mana hasil dari penelitian ini adalah para pegawai perusahaan dapat mendokumentasikan dan membagikan knowledge ke pegawai perusahaan lainnya. Yang selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dikembangkannya proyek ini yang pertama, menumbuhkan budaya sharing knowledge yang bermanfaat antar pegawai laboratorium. Yang kedua, memberikan wadah untuk pegawai laboratorium. Yang ketiga, membantu PT Indofood dalam mengelola aset-aset knowledge yang ada sehingga dapat didokumentasikan dan di-share. Dan yang keempat, menyimpan dan menjaga pengetahuan secara terstruktur agar dapat digunakan dan dicari kembali dengan mudah saat diperlukan. Kemudian metode. Metode pengembangan yang digunakan merujuk pada beberapa metode, di antaranya kerangka kerja Knowledge Management 10-Step KM Roadmap yang dipaparkan Amrit Tiwana pada tahun 1999 dan acuan dari beberapa penyesuaian pada penelitian knowledge management sebelumnya oleh Christopher Santa pada tahun 2011 yang digabung menjadi satu. Kemudian estimasi anggaran proyek. Berikut ini adalah tabel estimasi anggaran proyek pada Knowledge Management System. Dalam tabel ini terdapat kode task, nama task, kemudian nama SDM pelaksana, jumlah SDM, lama hari kerja, jumlah honor, dan total bayar. Kemudian terdapat juga
peralatan yang diperlukan. Terdapat nama alat, jumlah, harga, lalu juga total bayar. Lalu terdapat juga biaya perjalanan dinas per hari, terdapat seperti alat transportasi, lama, harga, dan juga total bayar. Total anggaran proyek setelah dijumlahkan sebesar 35 juta sebesar 35.840.000. Kemudian adalah tabel penjadwalan. Pada tabel penjadwalan ini terdapat uraian durasi hari, lalu diagram minggu kerja, terdapat minggu pertama sampai minggu ke-9. Kegiatan yang dilakukan, yang pertama, persiapan dan evaluasi infrastruktur, lalu yang kedua, analisis dan desain knowledge management, yang ketiga, pengembangan knowledge management, dan yang keempat, evaluasi, di mana total keseluruhan hari kerja adalah sebanyak 59 hari, atau 8 minggu 3 hari. Selanjutnya adalah cost and benefit analysis, di mana terdapat rincian biaya berupa biaya pengembangan hardware, software, brandware, dan biaya operasi. Terdapat tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Lalu rincian manfaat berupa manfaat wujud yang di dalamnya terdapat pengurangan biaya operasional, peningkatan penjualan, peningkatan efisiensi, dan pengurangan biaya persediaan. Lalu manfaat tak wujud, terdapat peningkatan nama baik kepada pelanggan, peningkatan moral karyawan, peningkatan kepuasan kerja karyawan, peningkatan pelayanan pada pelanggan, dan peningkatan pengambilan keputusan. Selanjutnya, total manfaat tak wujud pada tahun pertama sebesar 8.500.000, tahun kedua sebesar 13 juta, dan tahun keempat sebesar 17.500.000. Lalu total manfaat sebesar tahun pertama sebesar 12 juta, tahun kedua sebesar 18 juta, dan tahun ketiga 24.500.000. Kemudian terdapat juga proceed atau selisih dari total manfaat dan total biaya. Pada tahun pertama sebesar 10 juta, tahun kedua sebesar 15.500.000, dan tahun ketiga sebesar 21.500.000. Selanjutnya adalah analisis. Yang pertama, analisis payback period. Perhitungan analisis payback period dapat dilihat pada gambar, di mana sisanya adalah 6.500.000 dibagi 22 juta dikali dengan 1 tahun. Hasilnya adalah 0,29 tahun, sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya adalah 2,29 tahun. Dari fakta tadi, dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point
pada waktu 2,29 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga, perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Yang selanjutnya, analisis return on investment. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian sistem tersebut. Perhitungannya seperti pada gambar. Artinya, sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 37,97% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Yang ketiga adalah analisis Net Present Value atau NPV. Perhitungan analisis NPV dapat dilihat seperti berikut. Dan dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar Rp2.082.813,23 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut dapat dilaksanakan atau layak dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah analisis metode tingkat pengembalian internal. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang akan didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Perhitungannya bisa dilihat pada gambar. Terlihat bahwa IRR sebesar 19,32%. Artinya, proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,32% per tahun apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan sebesar 15% per tahun. Maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini layak diterima atau dapat diterima. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.